Kenapa pihak Kemenkes tidak mau memanggil saya? Apakah memang karena saya benar tapi didiamkan? Atau kalian tahu apa? Nah, ini yang perlu kami diskusikan. Kehadiran kami di sini sekarang ini, Pak, khususnya kami ini yang masalah vaksinasi. Kami menuntut keterbukaan informasi publik dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ada KIP, undang-undang KIP ada. Ya, jadi kalau saya mewakili sebagian ibu-ibu ini, kami menuntut adanya diskusi terbuka antara pihak Aliansi Rakyat Menggugat dan tim dengan pihak Kemenkes yang disiarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita akan bawa tim terbaik kita melawan tim terbaik Kemenkes untuk berdiskusi, bukan untuk debat biasa aja, Pak. Karena ini menyangkut hajat hidup 270 rakyat Indonesia, 270 juta rakyat Indonesia. Kami tidak mau mempertaruhkan masa depan anak-anak kami, Pak. Nggak sedikit efek samping. Saya nggak mengatakan semua efek samping itu jelek. Enggak. Karena kita tahu efek samping itu berbeda-beda, seharusnya jangan ada paksaan. Dan kami juga menemukan banyak orang-orang yang akhirnya, Pak, dapat efek samping negatif. KIPI. Ya, dan ini minta maaf, Pak. Untuk masalah KIPI itu sampai hari ini, Pak, sudah terjadi sama almarhum Trio Fauki. Anak umur 22 tahun. Tanpa ada riwayat penyakit. 22 tahun, sehat, Pak. Enggak, bentar, Bu. 22 tahun. Setelah divaksin AstraZeneca meninggal dunia. Dan akhirnya diotopsi, Pak. Itu Bapak bayangkan perasaan ibunya. Setelah diotopsi, dikatakan ditemukan tidak ada penyebab kematian lain. Tidak punya penyakit. Tapi begitu ditanya, apakah ini efek vaksin? Pihak dari Kementerian Kesehatan bilang apa? Kami tidak bisa memastikan ini vaksin. Terus apa, Pak? Terus apa ini? Ini apa? Kalau seorang meninggal dunia, saya anak, Pak. Saya punya ibu. Bapak juga punya ibu. Kebayang nggak kalau itu ibu melihat anaknya digali dari kubur, diotopsi, dan tidak ditemukannya ada penyebab kematian lain. Tidak punya penyakit bawaan. Tapi waktu ibunya tanya, berarti ini karena vaksin. Kami tidak bisa memastikan itu vaksin. Terus buat apa diotopsi? Dan kami juga menemukan keganjilan-keganjilan, Pak. Berapa banyak orang yang di-COVID-kan? Kami juga punya data. Orang tidak bisa masuk rumah sakit kalau tidak COVID. Karena di COVID itu ada anggarannya. Ada anggaran, dan itu kami punya datanya, Pak. Dan ini saya yakin, ini bukan hanya salah Kementerian Kesehatan, tapi paling tidak Kementerian Kesehatan kami minta menjadi corong pertama yang mau bersuara masalah ini. Adanya keterbukaan informasi publik tentang keseluruhan masalah pandemi. Dari mulai masalah protokol kesehatan, protokol penggunaan obat di awal COVID. Karena kami menemukan, Pak, di protokol dari kesehatan tidak ada pemeriksaan gula darah. Padahal semua pasien mestinya gula darah. Itu ada. Ya, dokter lebih tahu. Saya bukan dokter, tapi saya belajar. Saya bilang tadi kan, Pak, untuk memahami ilmu kedokteran sekarang nggak perlu jadi dokter, Pak. Banyak informasi, tinggal kita pintar-pintar memilahnya. Dan selama saya berbicara tentang aktivis COVID ini, Pak, saya tidak pernah berbicara tanpa bukti, data, dan fakta. Dengan jurnal. Dan saya juga punya guru-guru di belakang saya yang mungkin mereka belum mau tampil sekarang. Tapi saya yakin kalau Kemenkes membuka pintu diskusi ini, maka semua tim saya akan turun. Dan itu kredibel. Mungkin kalau seorang Babe Aldo cuma lulusan SMA, tapi di belakang gue, minta maaf, Pak, di belakang saya ada profesor-profesor juga. Orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Dan kami meminta dari pihak Kemenkes untuk terjadi diskusi terbuka itu untuk keterbukaan informasi seluruh masalah COVID. Mulai dari awal sampai akhir hari ini. Dan kalau itu tidak dipenuhi, maka kami menengarai bahwasanya memang terjadi rencana busuk di balik pandemi. Karena kami tidak menuntut macam-macam. Kami menuntut untuk terjadinya diskusi. Saya tidak menuduh Kemenkes salah. Bahkan saya juga siap kalau saya salah. Di perjanjian itu, kalau saya salah, penjara saya seumur hidup.